Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pertama, on this day tanggal 26 Agustus tahun 2014, Manchester United memecahkan rekor transfer klub Premier League untuk mendatangkan Angel Di Maria dari Real Madrid dengan mahar transfer sebesar 59,7 juta pound. Angel Di Maria mengatakan, "Saya terkesan oleh visi dan determinasi semua orang untuk mengembalikan klub ini ke papan atas." Kabar selanjutnya, 350 pound ribu per pekan untuk Marcus Rashford. Sepanjang musim panas ia libur tanpa Euro dan ia tetap tidak berusaha sama sekali untuk kembali ke jalur yang benar dengan performanya. Ingat, ini adalah musimnya yang ke-10 di Premier League. Ya, 10 musim. Dan masih saja ada beberapa fans kita yang menganggapnya sebagai pemain muda yang masih membutuhkan ruang perkembangan. Kabar selanjutnya, Chelsea berharap Manchester United mungkin tertarik dengan kesepakatan pertukaran Jadon Sancho dan Raheem Sterling. Manchester United saat ini belum menerima pendekatan resmi dari Chelsea untuk Jadon Sancho, namun menyadari adanya minat tersebut. Jason Bird Telegraph. Kabar selanjutnya, seputar mantan, Fred berhasil mencetak hat-trick untuk yang pertama kali dalam karirnya. Kabar selanjutnya, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Bournemouth 1 Newcastle 1, Wolves 2 Chelsea 6, Liverpool 2 Brentford 0. Kabar selanjutnya, terima kasih kepada para penggemar United yang selalu mendukung kami. Alejandro Garnacho Instagram Story. Kabar selanjutnya, Manchester United akan segera menutup kesepakatan Manuel Ugarte, dan sekarang bisa menjadi transfer permanen. Jika semuanya berjalan sesuai rencana dengan Scott McTominay ke Napoli, United akan melanjutkan kepindahan permanen Ugarte seperti yang diinginkan PSG. Ugarte hanya ingin bergabung United, dia ingin perkuat United. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Napoli semakin dekat untuk mencapai kesepakatan Scott McTominay, tidak terkait dengan Billy Gilmour karena negosiasinya masih terpisah. Tawaran baru senilai lebih dari 30 juta euro diterima oleh Manchester United dan pembicaraan bergerak ke tahap akhir juga di pihak pemain. Hampir sampai. Fabrizio Romano. Tawaran Napoli sebesar 25 juta euro untuk Scott McTominay tampaknya telah diterima manajemen United. Sang pemain telah menyetujui kontrak selama 4 tahun dengan klub Italia tersebut. 2 Mattino. Perekrutan Billy Gilmour dari Napoli tidak akan mengesampingkan kemungkinan kedatangan Scott McTominay di bursa kali ini. Gianluca Di Marzio. Napoli dan Manchester United hampir mencapai kesepakatan untuk transfer Scott McTominay. Kesepakatan yang diusulkan bernilai sekitar 30 juta euro. McTominay sedang menunggu dengan kopernya di Manchester. Corriere dello Sport. Kabar selanjutnya, Juventus terus mengupayakan untuk mencapai kesepakatan untuk Jadon Sancho. Pembicaraan dengan Manchester United untuk peminjaman masih berlangsung sejauh ini. Gajinya menjadi kendala yang signifikan, tetapi berbagai opsi sedang dieksplorasi. Gianluca Di Marzio. Kabar selanjutnya, next match, Manchester United versus Liverpool. Premier League 3/38. Old Trafford, Manchester. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Kick-off pukul 22 waktu Indonesia Barat. Live video dan via streaming. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan, "Kami punya potensi bagus, tetapi kami harus terus berjuang hingga akhir karena kami kebobolan di Community Shield, hampir di masa tambahan waktu. Sekarang, di masa tambahan waktu, kami kebobolan gol, dan Anda harus terus berjuang hingga akhir."
Pertandingan berakhir ketika wasit meniup peluit 3 kali dan itulah yang tidak kami lakukan dengan baik. Manajemen permainan, kami harus meningkatkannya. Kabar selanjutnya. Laga kemarin melawan Brighton bisa jadi merupakan pertandingan terakhir Scott McTominay untuk Manchester United. Meskipun belum pasti, Napoli bersikeras untuk menyelesaikan kesepakatan dan sekitar 30 juta euro bisa jadi cukup menyegel kesepakatan transfer ini. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya. Tuhan punya rencana untukku, percayalah pada prosesnya. Alejandro Garnacho via Instagram. Kabar selanjutnya. Gary Neville mengatakan, tentang gol kemenangan Brighton, saya pikir khususnya jika Anda menyaksikan Casemiro, menurut saya hanya menontonnya sekali pada tayangan ulang, sepertinya ia meninggalkan posisinya di tiang belakang dan berlari kembali ke lini tengah. Namun, hal itu menyisakan ruang yang cukup luas di zona belakang tempat 3 pemain Brighton mengantre. Kurangnya konsentrasi, kurangnya fokus, dan hal itu memberi tekanan pada mereka. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag mengatakan, tentang gol Alejandro Garnacho yang dianulir, kami dapat membawa kembali gol ini dan menjelaskannya secara rinci dan apa yang seharusnya terjadi, tetapi yang terpenting kami memiliki kelebihan pemain dan kami memainkannya dengan sangat baik. Kemudian ini tentang umpan terakhir, berada di posisi yang tepat. Kabar selanjutnya. Andre Onana mengatakan, bagaimana perasaan saya? Ya, kecewa. Kami datang ke sini untuk menang. Sayangnya, kami tidak menang. Kami bermain dengan sangat baik. Saya pikir kami lebih baik dari mereka. Kami memiliki lebih banyak peluang. Kami memiliki lebih banyak penguasaan bola. Kami memiliki lebih banyak kendali dalam permainan. Sayangnya, mereka menganulir gol kedua kami. Namun, itulah sepak bola. Itulah bagian dari kehidupan. Kami harus terus maju. Kita harus tetap bersatu, terutama saat menghadapi kesulitan. Kita harus selalu bersikap positif karena, saat ini baru pertandingan kedua musim ini. Saya pikir kami bermain lebih baik hari ini, kami lebih menguasai bola. Kami harus melihat sisi positifnya saja. Tentu saja, kami akan berbicara satu sama lain, kami akan duduk dan menganalisis video, menganalisis apa yang salah, dan dari sana kami akan melangkah maju. Kami memiliki banyak pemain yang memiliki mentalitas positif, dan ini sangat membantu klub dan tim. Jadi kami akan terus maju. Kami sudah terbiasa dengan ini, jadi tidak masalah. Kami harus bersiap dan memenangkan pertandingan yang akan datang karena kami ingin memenangkan segalanya. Saya tahu para penggemar, klub, dan rekan setim saya kecewa. Itu wajar. Dan saya juga, pada akhirnya, kami di sini untuk menang. Namun, kami akan memberikan segalanya dan, mudah-mudahan, kami memenangkan semua pertandingan mendatang. Kabar selanjutnya. Sama sekali gak ada vision mainnya. Terus-terusan balik ke belakang, udah kayak zaman LVG. Dan Bruno dan Mount itu gak bisa dimainkan secara bersamaan jadi gak jalan tengahnya. Problemnya bukan di striker sih, lebih ke wingernya aja yang gak mampu buat ruang space, tengahnya juga ampun gak berani, akhirnya maju mundur mana build-nya jelek banget. Setelah Bruno ditarik pemainnya pada gak jelas banget, nyerang gak niat, pada jalan-jalan doang, kena kutuk tim ini. Butuh gelandang yang bisa passing progresif ke depan, bukan cuma passing-passing ke belakang terus, dan Casemiro itu udah abis. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag mengatakan, menurut saya ada beberapa bagian yang sangat bagus dalam permainan ini. Kami memiliki banyak kendali dalam penguasaan bola, kami menciptakan peluang yang bagus,
kami menunjukkan ketahanan, kami bangkit, dan kemudian kami mencetak gol yang kami pikir sebagai gol kemenangan. Kami harus lebih klinis di kedua kotak penalti dan cara kami kebobolan gol sangat mudah. Itu seharusnya tidak terjadi. Kami harus lebih terorganisir di saat-saat seperti itu. Kami harus konsisten, jadi itu adalah langkah mundur. Jika Anda tidak bisa menang, maka ambil hasil imbang. Kami harus terus berkembang, bekerja keras, dan itulah tugas kami. Kami harus bekerja keras di kedua sisi kotak penalti kami agar lebih efektif karena sepak bola, pada akhirnya, adalah tentang mencetak gol. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.